485 km arah barat kota Pontianak terdapat sebuah desa bernama Ensait Panjang. Desa yang dihuni 128 kepala keluarga ini menyimpan banyak cerita tentang tenun ikat Dayak. Karenanya, tak salah jika desa yang asri ini menjadi salah satu sentra tenun ikat Dayak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Penduduk yang berdiam di desa ini, 99% merupakan Puak Dayak beragama Katolik. Topografi tanah yang berbukit dengan tingkat kesuburan yang tinggi membuat aneka pepohonan seperti kapas, lengkar, engkudu, juga tarum banyak tumbuh di desa ini. Tanaman-tanaman inilah yang menjadi bahan baku untuk membuat tenun ikat. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai penoreh karet, petani peladang, atau kombinasi keduanya. Pekerjaan ini banyak dilakukan oleh kaum laki-laki. Sedang bagi perempuan, menenun menjadi alternatif sumber mata pencaharian. Ada lagi yang khas dari desa yang terletak di ketinggian 80 meter di atas permukaan laut ini, yaitu tradisi rumah panjang. Rumah yang mempunyai panjang sekitar 100 meter ini merupakan tempat tinggal sekaligus menjadi tempat segala aktivitas keseharian. Membesarkan anak, menenun, memasak, menggiling padi, dan aktivitas lainnya. Di Ensait Panjang, menenun bukan hanya masalah keterampilan, tapi juga budaya, bahkan bagian hidup. Betapa tidak, keterampilan membuat tenun merupakan prasyarat bagi seorang gadis dapat dikatakan dewasa. Kain hasil tenunan menjadi tolok ukur untuk menentukan kecantikan lahiriah dari seorang gadis. Konon, gadis yang pandai menenun akan cepat dipinang pemuda. Semakin bagus kain tenun, semakin banyak pula pemuda yang melamar. Kala itu, berlaku pemahaman bahwa bagi siapa yang dapat meminang seorang gadis yang pandai menenun, maka ia akan hidup bahagia dengan istri yang pandai bekerja dan ulet tersebut. Namun, sayang seribu sayang. Seiring pudarnya tradisi rumah panjang yang dibarengi dengan masuknya budaya berbusana dari luar, perlahan-lahan budaya menenun ini pun kian terkikis. Saya lihat di sini waktu saya pergi dari kampung ke kampung, bahwa ada sesuatu yang tidak dihargai oleh orang sendiri, dan menurut saya rasa itu paling penting supaya ini dipertahankan. Sumpama kain ikat. Waktu saya pertama kalinya datang di satu kampung, beli kain namanya 8 jam jalan kaki dari sini. Orang sibuk-sibuk, seorang ibu ambil satu lap untuk membersihkan lantai supaya saya bisa duduk. Dan saya lihat ini satu kain ikat. Saya minta sama ibu, saya mau lihat, tapi dia malu dan lempar kain itu di dalam api. Berangkat dari pengalaman itulah, Pastor Mason berpikir untuk menggalakkan kembali rasa percaya diri kaum perempuan Ensait Panjang untuk membuat tenun. Aktivitas membangkitkan kembali budaya tenun ini sebenarnya sudah dimulai sejak 1975 oleh kantor Departemen Perindustrian, yang dilanjutkan pada tahun 1989 bekerja sama dengan Komsos. Namun, jalan tidak semulus yang diharapkan. Ada saja hambatan yang dihadapi. Hambatan, kendala yang kami temui sehari-hari pertama itu cara memasak. Jadi harga orang beli gitu ke murah-murah. Nah, sedangkan kami ngerja lama, memakai waktu lama. Jadi kami ngarap ke harga tinggi, tahu cukup untuk ya keperluan sehari-hari. Untungnya, Pastor Mason bukanlah orang yang mudah menyerah.
Pastor yang ramah ini kemudian mendirikan Kobus Center atau Komunikasi Budaya dan Seni Center tahun 1993. Kehadiran Kobus Center ini cukup berarti dalam membangun rasa percaya diri masyarakat akan estetika kain tenun hasil karyanya. Perlahan-lahan masyarakat desa Ensait Panjang diajak kembali menghidupkan akar kebudayaan yang kian melemah ini. Perkembangan yang menggembirakan terjadi pada 1999, di mana seiring dengan semakin banyaknya jumlah penenun, dukungan dari luar pun mulai berdatangan. Kobus berhasil meyakinkan Ford Foundation untuk mendanai program restorasi tenun ikat. Untuk itu, Kobus menggandeng PRCF atau People Resource Conservation Foundation dan YSDK, Yayasan Swadaya Dian Katulistiwa sebagai mitra. Kami bangun ada 3 program yang kita kembangkan dalam upaya membangun pengembangan tenun ikat Dayak di Sintang ini. Pertama, penguatan kapasitas penenun sendiri. Itu kita bangun dengan beberapa kegiatan, diantaranya ada beberapa pelatihan, baik pelatihan teknik pewarnaan, penculupan, pengikatan, maupun teknik pemintalan benang kapas dan sebagainya. Kemudian ada program dengan penguatan kapasitas kelembagaan, bagaimana kita mengorganisir para penenun hingga dapat mengelola hasil usahanya, baik secara untuk pemasaran dan pengelolaan produksi dan sebagainya. Kemudian ada program dengan penelitian, itu kita mengkaji kembali nilai-nilai yang terkandung dari hasil-hasil karya seni mereka. Saat ini beberapa hal seperti itu yang kita coba fasilitasi penenun di Sintang. Sementara YSDK berperan sebagai fasilitator pengembangan koperasi dan kelembagaannya. Hingga akhirnya pada tahun 2001 berdirilah Koperasi Jasa Menenun Mandiri (JMM). Selain itu, YSDK juga membantu meningkatkan kemampuan usaha para penenun dalam pemasaran. Dukungan yang diberikan PRCF, YSDK, Ford Foundation, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta pemerintah Kabupaten Sintang menjadi hal yang sangat berarti bagi kelestarian kembali budaya tenun ikat. Sebagai kepala daerah, tentu kita sangat berkepentingan dengan menggali potensi budaya daerah sebagai aset pengembangan budaya di sini. Di sini yang sudah kita lakukan adalah pembinaan terhadap para penenun. Kegiatan yang kita lakukan di samping pembinaan sumber daya manusia mereka melalui pendidikan kursus-kursus, juga mensupport mereka dengan mengupayakan penyediaan bahan material seperti benang dan warna yang kita datangkan dari Jawa sehingga mereka memiliki ketersediaan bahan itu. Di samping itu juga kita berupaya untuk menggiatkan pameran-pameran sehingga mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman baru sehingga lebih menggairahkan semangat mereka untuk menenun. Tak banyak orang yang tahu, di balik keindahan dan kerumitan motif tenun ikat selalu tersimpan cerita di dalamnya. Motif-motif itu merupakan gambaran pengharapan sekaligus semangat hidup warga Dayak Sintang yang tak pernah redup. Alangkah bangganya jika kekayaan budaya masyarakat Ensait Panjang ini tidak hanya dikenal masyarakat desa setempat, tapi juga dikenal oleh masyarakat luas. Karenanya berbagai inovasi dibuat agar mampu beradaptasi dengan pasar. Salah satunya dengan membuat diversifikasi produk seperti taplak meja, table runner, dasi, tas, pelapis buku, selendang kebaya, dan produk-produk inovatif lainnya. Ada beberapa tantangan. Yang pertama yang saya rasakan dan memang sedang saya upayakan itu adalah bagaimana melakukan standarisasi. Artinya mereka menenun, ada sesuatu yang bisa distandarkan. Misalnya, kalau orang mau membuat itu untuk taplak meja, ukurannya kan harus ukuran meja. Pertama. Yang kedua, penyeragaman. Misalnya kalau untuk keperluan gelas misalnya, tataran gelas, itu besarnya harus sama, motifnya harus sama, warna juga harus sama. Sehingga satu set itu juga memiliki seragaman. Nah, yang amat sulit karena mereka ini adalah pekerja-pekerja tradisional dan pekerjaan ini merupakan sambilan bagi mereka, amat sulit kita membuat standar ukuran, standar mutunya maupun standar pewarnaannya. Kaitannya dengan upaya promosi dan pemasaran ini di kita memang sarana untuk situ yang masih terbatas.
di Pontianak sendiri belum punya galeri khusus atau ruang pamer khusus tentang produk-produk ini. Jadi kita harapkan ke depan ada dukungan untuk penyediaan semacam galeri atau apapun bentuknya untuk mempromosikan, memperkenalkan barang-barang yang dihasilkan dari ibu-ibu penenun dari Sintang. Dukungan dari berbagai pihak dan sentuhan inovasi semakin menambah keyakinan warga bahwa tenun ikat bisa dijadikan jalan hidup. Saat ini dari total tenaga kerja di sektor tenun ikat yang ada di Kecamatan Kelam Permai, 58,31% adalah warga masyarakat desa Ensait Panjang. Dari sisi penghasilan, dampaknya juga sudah bisa dirasakan. Berdasarkan data keuangan di Koperasi JMM, para penenun mampu mengumpulkan penghasilan rata-rata 1,5 juta per tahun. Jika dibandingkan dengan data tahun 1975 hingga tahun 2004, maka telah terjadi peningkatan pendapatan per kapita sebesar 4,6%. Pemasaran pun saat ini sedang berkembang luas, dari mulai pasar lokal Sintang hingga pasar internasional. Lebih dari sekadar peningkatan produktivitas ekonomi, kembalinya budaya menenun di tengah masyarakat Ensait Panjang merupakan sebuah proses untuk menjaga kelestarian nilai-nilai leluhur. Cerita yang tertuang di kain tenun ikat ini adalah sebuah artefak yang mengabadikan warisan sejarah dari para leluhur mereka. Ibarat pepatah, sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui.